Allah menyebutkan wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Dan jika kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, niscaya pasti akan kami tambahkan untuk kalian nikmat. Pasti akan ditambahkan, la azidannakum. Tapi ingat, wala in kafartum, dan jika kalian mengingkari nikmat itu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amat sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat kita. Kita saja sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah hingga dengan sampai saat sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, yang tentunya kalau kita mau menghitung nikmat Allah, bisa jadi kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kalian minta, min kulli ma sa'altumu. Ya, kalau kita mau merenung sejenak, Masya Allah, begitu banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Kita minta diberikan kesehatan, alhamdulillah sampai saat sekarang kita masih sehat. Kita minta mohon kepada Allah diberikan rezeki, alhamdulillah sampai saat sekarang Allah memberikan kita rezeki. Kita minta kepada Allah untuk diberikan berbagai macam nikmat, Allah memberikannya. Maka kemudian sampai Allah menyebutkan wa atakum min kulli ma sa'altumu, Allah mendatangkan untuk kalian apa yang kalian minta. Sampai ditutup dengan kemudian Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka jika kemudian kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka dalam keadaan apapun, mungkin kita sekarang sedang banyak masalah kehidupan, mungkin kita sekarang sedang punya beban berat yang ada di pundak kita, di pikiran kita, di hati kita, mungkin kita sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam hal, maka tetaplah bersyukur kepada Allah SWT, karena sesungguhnya dalam keadaan seperti apapun Allah masih tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Allah tidak pernah lupa untuk memberikan kebaikan nikmatnya kepada kita sekalian. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, berangkat dari hal tersebut, maka semestinya kemudian kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur, yang dimulai dari hati kita, dari hati yang senantiasa berterima kasih kepada Allah SWT. Karena syukur tidak hanya sekedar di lisan. Ya, memang salah satunya adalah dengan kita melafalkan hamdalah, alhamdulillah, itu wujud kita lewat lisan kita. Tetapi tidak hanya itu, justru yang utama, yang terpenting adalah dari hati kita. Bagaimana hati kita menerima segala pemberian Allah, segala ketentuan Allah, itu adalah wujud kesyukuran kita. Maka Rasulullah juga mengabarkan bagaimana agar hati kita menjadi hati yang pandai untuk bersyukur. Ya, unzur ila man asfala minkum wa la tanzur ila man fawqakum. Kira-kira begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi mengajarkan kepada kita, lihatlah kepada man asfala minkum, orang-orang yang berada di bawah kita, wa la tanzur ila man fawqakum, dan jangan engkau melihat orang-orang yang di atas engkau. Maksudnya kurang lebih kalau bahasa kita adalah, kalau sekarang kita bisa kemana-mana, contohnya berjalan kaki dengan sehat, bersyukur kita. Ternyata masih ada orang yang untuk berjalan saja kesulitan. Kalau kita sekarang mengendarai sepeda motor bisa kemana-mana, alhamdulillah bersyukur. Karena ternyata ada saudara kita yang sekarang mungkin kendaraan saja tidak punya, dia kemana-mana berjalan kaki, mungkin hanya harus bersepeda dan seterusnya. Termasuk dalam keadaan ekonomi kita yang mungkin sekarang sedang kesulitan, mungkin kita hanya makan apa adanya, alhamdulillah, mungkin bisa jadi kita bisa sehari makan 3 kali. Mungkin ada saudara kita yang makan hanya 2 kali, bahkan mungkin hanya sekali gitu. Coba lihat, ada saudara-saudara kita di belahan bumi lain yang mereka menderita kelaparan. Kalau kemarin kita berpuasa, kita tahu nanti akan berbuka pakai apa, makan apa. Laparnya kita itu ada batasnya, dan kita akan tahu
akan makan apa setelah lapar nanti, setelah berbuka nanti. Tapi coba bayangkan dengan orang-orang yang makanan nggak punya. Ya mungkin mereka tidak tahu kapan harus berbuka dan nanti berbuka dengan apa. Oleh karena itu, kalau kita melihat hal itu, maka tentu di hati kita akan ada rasa syukur. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, syukur juga tidak sekedar di dalam hati, tidak hanya sekedar dilafalkan lewat lisan, tapi juga mesti dibuktikan dengan perbuatan. Maka di antara makna syukur itu adalah kita memberikan nikmat sebagaimana yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara makna syukur yang lain yaitu bagaimana kita mempergunakan nikmat sebagaimana dikehendaki oleh zat yang memberikan nikmat. Sebagai contoh misalnya, kalau kita punya anak, ini sebagai contoh saja, punya anak, kemudian anak itu kita kasih uang. Nah, ini uang ibu berikan, bapak berikan kepada kamu, nanti kamu pergunakan dengan baik ya. Jangan sampai uangmu ini nanti kamu gunakan untuk hal-hal yang jelek. Ya, kalau beli mainan, beli jajan bolehlah, tapi jangan sampai beli hal-hal yang buruk, yang jelek. Apalagi sampai membeli sesuatu yang mungkin bisa mencelakakan orang lain. Untuk beli petasan, nanti petasan nyalakan di telinganya temanmu untuk nakut-nakuti dan sebagainya misalnya. Nah, ketika si anak itu menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua, kalau bahasa kita, itulah tanda dia bersyukur, bahwa dia menggunakan uang yang diberikan oleh orang tuanya untuk kebaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh orang tuanya. Orang tua bekerja mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya, maka tatkala si anak itu kemudian sekolah dengan sebaik-baiknya, dia belajar sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, sebagai bentuk kesyukuran bahwa orang tuanya menyekolahkan dia gitu, maka itu adalah tanda dia bersyukur. Tapi sebaliknya, manakala orang tua sudah susah payah mencari nafkah untuk menyekolahkan dia, ternyata naudzubillah justru dia di sekolah kemudian tidak sebagaimana yang diharapkan, mungkin bandel, mungkin jarang masuk kelas, mungkin sering bolos, tidak belajar, malas dan sebagainya, maka itu tanda bahwa dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada orang tuanya. Kira-kira begitulah kemudian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa berbicara misalnya, maka mestinya kemudian nikmat kita bisa berbicara itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk mengeluarkan apa dari lisan kita sesuatu yang baik. Jangan sampai kemudian keluar dari lisan kita sesuatu yang buruk, kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan, fitnah, adu domba, membicarakan keburukan orang dan seterusnya. Begitu juga dengan misalnya kita diberikan oleh Allah nikmat penglihatan, nikmat mata. Tentu saja tujuannya adalah Allah memberikan nikmat kita penglihatan, bisa melihat, adalah untuk melihat hal-hal yang baik. Ya, melihat hal-hal yang baik. Ya, melihat untuk membaca Al-Quran, memahami, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tapi kalau kemudian mata kita gunakan untuk bermaksiat, memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kita tergolong orang yang tidak mensyukuri nikmat mata, nikmat penglihatan. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan nikmat mata itu sebagaimana yang Allah kehendaki, yaitu agar menggunakannya untuk kebaikan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nikmat harta, Allah memberikan kepada kita harta tentu saja untuk kebaikan. Kalau kemudian kita justru dengan nikmat harta itu jadi sombong, jadi takabur, jadi merasa kaya, merasa hebat, kemudian harta itu kita gunakan untuk foya-foya, untuk hal-hal yang mubazir, bisa jadi kita tidak tergolong orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat harta. Nikmat ilmu misalnya, kita diberikan ilmu oleh Allah, maka semestinya kemudian dengan nikmat ilmu itu semakin bertambah kebaikan kita. Kita mensyukurinya dengan cara mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, ya, menyebarluaskan kebaikan-kebaikan. Bukan malah kemudian dengan nikmat ilmu itu kemudian kita merasa hebat, merasa sombong. Saya yang paling pintar ini, yang lain masih di bawah saya, yang lain nggak ada yang lebih hebat dari saya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah satu hal, di mana Allah menyebutkan dalam satu ayat yang mayoritas kita sudah hafal. Allah menyebutkan, wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Dan jika kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, niscaya pasti akan kami tambahkan untuk kalian nikmat. Pasti akan ditambahkan, la azidannakum. Tapi ingat, wa la in kafartum, dan jika kalian mengingkari nikmat itu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amat sangat pedih.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya contohkan begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Ada nikmat lisan bisa bicara, ada nikmat penglihatan bisa melihat, ada nikmat telinga bisa untuk mendengar, dan berbagai nikmat yang lain, tangan, kaki, dan semuanya. Kalau kemudian seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak kita gunakan untuk kebaikan, tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, hati-hati. Allah menyebutkan inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Dan azab Allah itu tidak bisa jadi tidak hanya ketika di akhirat. Bisa saja Allah kemudian menurunkan azabnya di dunia. Mungkin sering dibuat perumpamaan seperti ini. Amat sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat kita bisa berbicara. Amat sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar. Sangat mudah bagi Allah. Jangankan nikmat bisa melihat, nikmat bisa bicara, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berjalan, melangkah, dan seterusnya. Bahkan nyawa kita saja sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Nyawa kita ini, seluruh apa yang ada pada diri kita ini amat sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Nikmat seluruh badan kita saja, termasuk nyawa kita saja, Allah amat sangat mudah untuk mengambilnya. Apalagi hanya nikmat penglihatan, nikmat bisa berbicara. Maka saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat Allah itu, pergunakan untuk kebaikannya. Karena ingatlah, amat sangat mudah bagi Allah untuk mengambil nikmat itu. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang bersyukur, Allah tadi menjanjikan akan menambahkan nikmatnya untuk kita sekalian. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari kita mensyukuri nikmat. Ya, bahwa nikmat tidak disyukuri tidak hanya dengan lisan, tapi juga perlu dengan dirasa dalam hati. Ya, juga perlu kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sungguh amat sangat durhaka ketika kemudian kita menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak pandai untuk mensyukuri nikmat. Maka syukuri nikmat itu dengan cara menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bahagia, senang, berterima kasih kepada Allah karena sampai dengan saat sekarang Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Kemudian sampaikan nikmat itu ya dengan ucapan hamdalah. Jangan sampai kemudian keluar dari lisan kita keluhan, ya Allah kenapa begini. Itu kita tidak mensyukuri nikmat. Jangan mengeluh, terima dengan segala penuh kelapangan hati. Dan kemudian buktikan bahwa kita sebagai orang-orang yang bersyukur itu dengan berbuat ketaatan, dengan mempergunakan seluruh nikmat yang Allah berikan itu untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk menambah amal saleh kita sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan kesyukuran itu, maka insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia bisa didapatkan dengan bersyukur, dan semoga dengannya pula kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadani Allah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.